Baik, materi kita akan mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang karunia hikmat atau penyebutan lain berkata-kata dengan hikmat. Nanti mungkin tidak akan selesai semuanya, tapi minimal kali ini kita akan belajar dari bahasa aslinya gitu ya. Supaya minimal dapat teorinya, nanti di bagian akhir saya juga akan memberikan pemahaman saya tentang karunia hikmat, termasuk nanti apa bedanya pengetahuan. Nanti juga di sesi selanjutnya kita bahas karunia pengetahuan, terus pengalaman-pengalaman selama ini yang saya alami gitu ya. Jadi nanti juga kalau teman-teman merasa punya pengalaman setipe, serupa atau mirip, nanti juga bisa di sharingkan gitu, nanti kita uji bersama-sama ini karunia Tuhan atau tidak, dan ya seperti yang biasa kita lakukan. Baik, saya akan share screen. Oke, saya lakuin entire. Baik ya, sudah ada share screen, silahkan dilihat. Ya, ini di karunia Roh Kudus. Kita kemarin sudah bahas 9 jenis karunia. Sekarang kita ke hokmah atau perkataan hikmat yang pertama. Jadi karunia karunia hikmat atau perkataan hikmat ini kalau misalnya kita buka kamus di nomor 2451 itu hokmah ya. Hokmah ini khat. Ini kalau teman-teman perhatikan ada 4 huruf. Ada khat, ada kaf, ada mem, ada ha. Nanti berasal dari ini ya, kalau teman-teman perhatikan di bawah ini. From, jadi dia punya sumber ya. Nah, hakam. Jadi dari khat, kaf, dan mem itu kata dasar. Nah, ini tambahannya atau istilahnya sufik ya. Jadi tambahan di belakang kata dasar. Jadi kata dasarnya khat, kaf, dan mem. Kalau dari kata hokmah sendiri seringkali diartikan wisdom atau dalam bahasa kita ya hikmat. Tapi kata hikmat itu sendiri dari Ibrani sebenarnya. Jadi kata hikmat itu bukan terjemahan sebenarnya. Ya, itu serapan ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin lebih yang bahasa asli Melayu atau bahasa Indonesia asli itu kebijaksanaan ya, itu bahasa asli. Kalau hikmat itu serapan Arab. Nah, Arab sendiri dari Ibrani. Dan nanti saya tunjukkan di kamus kuno itu ada jejak-jejak asal usul kata hikmat, itu ada yang pakai T ya. Jadi kalau ini kan hokmah ya. Jadi nanti ada di Ibrani kuno ada hikmat. Jadi khat itu nanti dibaca H kalau di Arab. Jadi hikmat yang kita pakai H itu ya. Jadi ada perubahan, kan dia menyerap bunyinya saja, dia tidak menyerap konsonannya secara secara konsisten atau secara setia. Jadi biasanya kalau kata serapan itu ya diserap bunyi, itu paling gampang. Sama seperti kalau kita punya beberapa kata serapan asing. Dulu misalnya kata Palembang itu katanya dari bahasa Cina Pailibang gitu. Di Palembang, di lidah kita biar mudah. Kata sopir juga itu dari bahasa Perancis. Pengucapannya enggak sopir gitu ya. Penulisannya pakai C juga. Nah, tapi ya seperti itu ya, prinsip penyerapan bahasa itu rata-rata penyerapan bunyi. Itu paling gampang. Kalau penyerapan konsonan itu sulit karena tidak bisa dibunyikan. Nah, itu kalau teman-teman mengikuti yang video tentang progres penerjemahan ya, itu kelihatan. Jadi kami banyak berdebat, berdiskusi tentang
karena saya ingin supaya konsonannya tetap diperlihatkan, jadi itu menyulitkan nanti dalam bahasa kita, karena bahasa kita bahasa bunyi, bukan bahasa konsonan. Baik, jadi dari kata hokmah sendiri tidak ada keterangan terjemahan yang lain selain wisdom. Saya belum nemu terjemahan selain wisdom ya. Misalnya kita buka 2451. Nah, ini dari jendela asli. Jadi semuanya rata-rata ada wisdomnya ya. Wisdom dari yang kanan ini, kanan atau kiri dalam layar teman-teman. Jadi pokoknya tiap ayat yang ada hokmah itu di Inggris dari 3 terjemahan rata-rata mesti ada 1 yang wisdom. Nah, gitu. Ada yang 3-3 wisdom, ada yang salah 1 atau salah 2, ada yang pakai kata skill. Nah, ini kayak gini, with skill. Nah, ini memang kata hokmah itu memang identik dengan skill. Nanti kalau teman-teman perhatikan contoh di Perjanjian Lama, ini di Exodus terutama ya. Jadi yang ketika pembuatan kemah suci, dan itu kan Musa punya dua atau 3 kalau nggak salah ya. Ada 2 orang yang disebut berhikmat, berhokmah gitu. Tentang apa kok disebut berhokmah? Karena orang-orang ini tuh seniman gitu. Jadi orang-orang yang membuat pahatan-pahatan itu kan ada keseniannya ya. Dari seni tukang kayunya, jadi pembuatan benda-benda ini, semacam tabut perjanjiannya, kemudian ukiran-ukirannya, terus ada kerubim di atas tuh kan, ada kerubimnya. Itu skill seniman dalam budaya kita sekarang. Nah, istilah yang digunakan untuk orang-orang itu ya hokmah gitu. Makanya ada terjemahan NAS misalnya menerjemahkan kata hokmah itu skill, kepandaian, keahlian gitu ya. Karena memang konteksnya seperti itu penggunaan hokmah sendiri. Gitu. Nah, jadi cara memahaminya seperti itu. Jadi selain wise, wisdom, skill itu yang ya sebenarnya itu nyambung juga. Kalau misalnya teman-teman melihat di kamus Brown Trevor Briggs yang saya tunjukkan di sini, dia non feminim ya. Jadi dalam Ibrani ada non maskulin, ada non feminim. Nah, ini kalau secara grammar seperti itu, kalau secara ideologi nanti bahkan di dalam kitab Amsal ya, kitab-kitab hikmat, kitab-kitab hokmah yang rata-rata dianggap tulisannya Salomo gitu. Jadi ada Amsal, ada ratapan apa? Ada pengkhotbah juga gitu ya. Kemudian kayaknya ya itu ya. Jadi kitab-kitabnya Salomo yang dikatakan penuh hikmat. Nah, itu dia menggambarkan hokmah itu sebagai perempuan. Nah, itu nyambung dengan secara grammar. Jadi secara grammar dia noun feminim, jadi dia kata benda tapi bersifat feminim. Terus dari ilustrasi yang diberikan oleh Salomo sendiri, terutama di Amsal, itu hikmat ini dipersonifikasi, dimanusiakan, diwujudkan seperti manusia, dianggap seperti seorang ibu. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang baik gitu ya, baik, terstruktur, sistematis dan berhasil. Jadi itu dianggap orang-orang yang berhikmat. Jadi orang yang berhasil bekerja kayak tadi di PL, di pembuatan kemah suci, orang-orang itu berhasil gitu. Nah, orang itu tuh dianggap punya hikmat, punya hokmah. Dan perbuatan-perbuatan mereka itu disebut sebagai anak-anak dari hikmat gitu. Jadi hikmat ini dipersonifikasi oleh Salomo gitu.
Sedangkan secara grammar itu memang perempuan gitu ya, noun feminim. Jadi ada dua sumber sifat dari hokmah sendiri ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau ini dari saya sendiri, nanti kita bahas di Ibrani kuno, yaitu tentang memnya. Kenapa ada mem di sini? Nah, ini nanti itu teologinya El Sadik, saya belum nemu yang lain. Jadi nanti silakan teman-teman baca sendiri di kamus Brown Trevor Briggs. Nanti ada banyak ayat, misalnya di Exodus, Ecclesiastes ini pengkhotbah ya. Salam, Mazmur, Proverb, Amsal, ada 3 itu kayaknya ya. Di pengkhotbah, Mazmur, Amsal yang apa namanya, yang menunjukkan atau memberi indikasi tentang hokmah sendiri. Nanti silakan dipelajari link-linknya. Nah, ini kalau teman baca ini apa? Hok. Nah, di sini ada mod ya, hokmot atau hakmot. Ada, jadi hikmat itu dari Ibrani ya, teman-teman pengen tahu. Jadi akhiran ad yang kata kalau dalam bahasa kita dianggap memberi pemahaman adjektif, gitu ya, kata sifat itu dari Ibrani sudah ada. Nanti di kuno juga ada, nanti ada dari kamusnya saya tunjukkan. Kemudian skill in war, wisdom in administration, shrewdness, wisdom sama ya, prudence, prudensial, prudent ya kebijaksanaan kalau diterjemahkan. Dalam bahasa kita kurang kaya soal vocabulary ya. Kalau wisdom dan prudence ini bisa diterjemahkan dengan satu kata saja, kita nggak punya banyak variasi ya. Karena kita bangsa yang tidak terlalu beda lah, jadi kita merasa bangsa yang filosofi iya gitu, tapi di bahasa Inggris mereka punya banyak sekali vocabulary yang itu timbul dari banyak perenungan gitu ya. Nah, banyak perenungan itu filosofinya. Jadi antara wisdom dan prudence itu berbeda konteksnya. Dalam bahasa kita bisa sama. Kalau dalam benda gitu, misalnya dalam perbandingan bahasa, kata rice dalam bahasa Inggris karena mereka tidak punya tradisi budaya pemakan beras gitu, mereka nggak punya kosakata lengkap tentang beras gitu. Kalau kita kan punya dari gabah, dari itu kan apa, gabah itu bisa untuk bibit ya, dari padi, beras, dan akhirnya dia ada banyak olahan gitu ya, tentang beras atau kosakata tentang beras. Jadi sama. Jadi kita mempraktekkan kultivasi budidaya beras, kita punya kekayaan kosakata gitu. Di bahasa Inggris tidak ada, mereka gadem gitu, jadi tidak punya kosakata tentang beras. Dalam hal filosofi, orang-orang barat itu sangat kental dengan filosofi Yunani, dan itu makanya mereka punya banyak ide, gagasan-gagasan abstrak yang diwakili oleh kata-kata yang berbeda, kata-kata unik gitu ya. Nah, sedang dalam bahasa Ibrani sendiri itu bukan, aduh ada orang ini, bukan nggak kerekam. Orang ngajian. Jadi ada apa namanya, ada perbedaan budaya juga dengan Ibrani kuno, termasuk Ibrani yang Alkitab gitu. Mereka tidak terlalu filosofi abstrak ya, jadi mereka itu filosofinya konkret. Makanya kata hokmah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam artian Yunani gitu, ada banyak kata ya. Jadi misalnya di sini di kamus apa ini namanya, Brown Trevor Briggs itu ada 5 atau 6, ada 5 kata, 5 konteks. Dan ayatnya banyak sekali. Padahal di dalam bahasa Ibrani semua kata yang diacu dalam ayat-ayat ini cuma satu saja, hokmah. Tapi ketika direnungkan dalam filosofi yang lebih dalam, abstraknya, itu
terwakili dalam kata-kata yang berbeda gitu. Ada skill, ada wisdom in administration, ada shrewdness. Apa shrewdness? Saya juga belum lihat kamus etimologinya. Shrewdness itu apa? Prudence. Nah. Kemudian di sini tentang ethical. Jadi wisdom tentang ethical dan religius. Di atas wisdom in administration itu berbeda. Itu. Konteksnya bisa berbeda. Jadi ada ya kayak gitu ya. Kemudian dalam religius di nomor 5 ini of God, wisdomnya Tuhan gitu. Seringkali diperbandingkan gitu ya dengan alam gitu ya. Terus divine wisdom is personified personifikasi diwujudkan dengan manusia. Nah, yang B ini yang tadi saya bahas di Proverb ya. Ini ayatnya Proverb semua, di Amsal semua ini. Jadi lihat aja teman-teman, perhatikan di sini ya. Wisdom itu dipersonifikasi sebagai she, perempuan ya. She was begotten before all things to be architect. Nah, jadi dalam religius, dalam kitab-kitab Hokmah, kitab-kitab Amsal contohnya di sini. Jadi nah ini mau pakai terjemahan kita apa pakai kata apa? Kata begotten ini. Jadi kata begotten itu before all things. Jadi sebelum ada segala ciptaan, katakanlah begitu, itu hikmah itu sudah ada dulu gitu. Dan dikatakan dia itu konselornya ketuhanan, penasehat Tuhan di bidang penciptaan. Ini unik sekali gitu. Makanya dalam iman yang saya imani atau dalam ajaran yang saya imani, begitu pentingnya wisdom ini sebagai personifikasi, person gitu. Jadi wisdom ini bukan sekedar kemampuan gitu. Tapi itu personifikasi, person, ada pribadinya. Karena dia adalah counselor of God in the creation di Amsal 8 gitu. Dia itu konselornya Tuhan. Nah, ini nanti menarik tentang wahid atau tentang echad gitu. Ini apakah wisdom ini, hokmah ini bagian dari ketuhanan atau bagaimana gitu. Karena tinggi sekali ini jabatannya ini, counselor of God. Gitu. Makanya nanti kalau dalam mendalami makna Elohim itu kan jamak ya. Singlenya kan Eloah. Kata Elohim nanti kalau teman-teman ingat kita bahas Dewan Ilahi. Jadi kata Elohim itu jamak Counselor of God. Jadi ada istilah the Divine Counsel ya, Counselor. Nah, jadi seakan-akan hokmah ini pribadi, personifikasi ya, yang terpisah dari Tuhan gitu. Tetapi dia Elohim. Berarti agak sulit dipahami. Jadi Elohim itu Eloah yang jamak. Terus wisdom ini siapa ini yang matikan mic ini? Agak bisa mati. Saya nggak nyentuh apapun ya. Oh, share screen-nya close ya? Oh, ya. Kok mati sendiri ya? Ini gangguan demit atau klik apa aku tadi? Ini nggak klik apa-apa. Suaraku udah kedengaran ya? Sudah. Oke, nggak tahu gangguannya apa, nggak tahu. Saya nggak merasa ngeklik apapun. Tangan saya di atas tadi. Oke, saya ulangi sampai mana tadi? Oke, jadi menarik ya, tadi saya membahas personifikasi ketuhanan, wisdom jadi hilang. Ya, biasalah. Baik, saya ulangi saja. Coba. Jadi yang kelima nanti teman-teman bisa pelajari lanjut ya ayat-ayatnya karena banyak sekali. Di sini
di 5 khususnya itu adalah wisdom itu of God, tadi apa, kebijaksanaan Tuhan atau hikmahnya ketuhanan, itu divine attribute or energy. Nah, jadi itu apa, atribut-atribut ketuhanan yang muncul di dalam penciptaan. Jadi perbandingannya di dalam ciptaan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang tidak religius itu melihat alam itu kan tertata, ada hukum-hukumnya. Ini filosofi ya, bukan teologi. Jadi dalam filosofi sekuler pun mereka melihat dunia ini ada hukum-hukumnya gitu. Jadi para ilmuwan, kalau terutama fisika ya, yang saya pahami gitu. Jadi hukum-hukum alam ini ada 4 gitu. Ada hukum tentang gravitasi, ada hukum tentang elektromagnetik, ya, listrik magnet. Ada hukum nuklir, ada 2, kuat dan lemah gitu. Nah, yang kelima, mereka sedang bingung gitu. Bagaimana Grand Unified Theory, bagaimana menggabungkan semua rumus dari 4 elemen itu ya, 4 elemen ya, kayak Rubik. Menarik, saya baru ketemu ini. Kenapa ada 4 gitu? Jadi ternyata alam ini terbagi dalam 4 hukum fisika besar yang tidak ada ya, tidak nyambung gitu. Jadi kita ya, para ilmuwan fisika tidak bisa menyambungkan antara gejala gravitasi, gejala elektromagnet, gejala apa, nuklir ya, di inti atom ada 2 ya, kuat dan lemah. Itu dalam satu rumus itu tidak bisa. Jadi rumus-rumus yang mereka gunakan itu saling berbeda, nggak nyambung gitu. Jadi misalnya dalam gravitasi itu kan benda-benda besar, hukumnya itu nanti kalau digunakan untuk atom nggak jalan, berbeda gitu. Nggak nyambung gitu. Nanti dalam filosofi fisika nanti bahkan waktu itu apa ya, itu string teori. Waktu itu abstrak sekali. Jadi waktu itu hanya kayak frame-frame dalam film gitu. Jadi kalau kita nanti di levelnya string, di levelnya di apa ini dalam sekali ya, yang tidak terdeteksi oleh alat ukur ya. Jadi segala kenampakan itu tidak ada waktunya, tidak ada elemen waktu, hanya getaran saja. Nah, spin ya kalau istilahnya seperti itu. Jadi waktu itu hanya seperti frame, apa, kayak film ya. Kalau kita berada di frame pertama, itu 2 dimensi. Kita nggak sadar bahwa ada frame kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi waktu itu tidak terdefinisi, tidak relevan. Makanya ada salah satu teori tentang semesta. Ujung semesta itu bukan ujung space, bukan ujung lokasi. Jadi bukan masalah jaraknya berapa luas gitu, tapi masalah waktu. Jadi nanti kita kalau menggunakan pesawat misalnya, kita terbang menuju akhir dunia, ujung dunia, itu kita nggak akan pernah sampai. Karena kita mau menuju ke sana tuh waktunya tuh tak hingga. Energi ke sana juga tak hingga, waktunya juga tak hingga. Jadi kita nggak bakal sampai. Jadi kayak kalau saya sering bilang tuh asimtot tuh begitu. Ini kayak ujung semesta gitu ya. Kita mau ke sana tuh nggak bisa, nggak nyampe. Karena semakin kita menambah energi makin cepat dan makin lama gitu, kita nggak akan bisa sampai. Dia hanya mendekati saja, tidak bisa sampai. Itu filosofinya orang-orang sains. Nah, ini masuk di dalam A ini, atributnya ketuhanan di dalam semesta. Nah, kemudian rata-rata kalau teman perhatikan itu di ini ya, di kitab-kitabnya ini ya, ada Ayub, Yeremia, Ayub banyak sekali nih, Amsal, Yeremia ada 2, Ayub ada banyak. Jadi filsafat tentang atribut ketuhanan itu ada banyak sekali di kitab Ayub. Jadi sosok Tuhan di kitab Ayub yang bahkan tidak menyebut dirinya Yehuwah atau Adonai atau sebutan-sebutan spesifik gitu.
hanya Elohim saja, generik gitu. Dia menyampaikan atribut-atribut, dan mungkin saya nggak tahu ini apakah alasannya benar gitu. Kenapa kepada Ayub yang nampaknya non-Jewish, bukan Yahudi, itu Tuhan di kitab Ayub tidak menyebut nama dirinya. Tidak ada dalam kitab Ayub nama dirinya, tidak ada. Bahkan penulisnya pun dianggap bukan Jewish gitu. Ada beberapa pandangan seperti itu. Tetapi diterima di dalam kanonnya Tanakh Yahudi gitu. Karena mesti ada sejarahnya gitu. Karena orang-orang kitabnya itu sampai kepada bangsa Israel atau Yahudi, terus dianggap ini mindsetnya Jewish ya, isinya ideologi ketuhanannya orang Yahudi, jadi diterima sebagai kanon, walaupun mungkin menceritakan orang yang bukan Jewish, Timur Jauh itu mungkin di Mesopotamia, Babilonia, atau mungkin Persia, yang jelas bukan Jewish, bukan Yahudi gitu. Terus ideologi yang disampaikan itu dipercaya nyambung dengan Tuhannya orang Israel gitu. Jadi diterima sebagai kanon. Dan kepada non-Jewish ini, kepada non-Yahudi, Tuhan ini menyampaikan dengan atribut. Beda dengan B gitu. Jadi yang kalau dalam teologinya yang sering dibahas itu pernyataan umum, pernyataan khusus itu loh. Jadi kepada bangsa-bangsa non-Jewish, Tuhan menyampaikan dengan atribut saja, tidak personalnya. Dengan hikmatku, katakanlah begitu, aku menciptakan A, B, C ya. Hai Ayub, apakah kamu melihat aku menciptakan Behemoth? Apakah engkau melihat aku menjadi saksiku? Apakah engkau menjadi konselorku dalam penciptaan Lewiatan misalnya? Lah Ayub ya bengong-bengong saja. Dia nggak pernah lihat itu di daratan ada Behemoth, ada Lewiatan. Bahkan para penerjemah modern pun bingung, ini binatang apa? Makanya dalam terjemahan El-Sadik nanti ya sudah tulis saja Behemoth, tulis saja Lewiatan, nggak usah diterjemahkan. Karena para penerjemah juga bingung, ada yang menerjemahkan hewan buas, ada yang menerjemahkan paus, ada yang menerjemahkan serigala, macam-macam gitu ya. Karena nggak tahu bentuknya kayak apa. Nah, yang menarik ya di B itu divine wisdom itu personified ya, dipersonifikasi. Orang bisa bilang itu sastra saja atau bagaimana, tapi ya proverb, Amsal, semuanya Amsal ya di B ini. Di Amsal ini dia disebut she, mirip seperti secara grammar itu noun non feminim gitu. Jadi she, dia perempuan gitu. Nah, dia ini itu sudah ada sebelum segala penciptaan. Jadi segala rancangan penciptaan itu dibuat oleh dia, kira-kira begitu. Counselor of God in the creation. Nah, kata counselor itu kan bisa dianggap penasehat, dan salah satu terjemahan dalam bahasa kita. Jadi ketika Ayub ditanya ke Tuhan, "Hai Ayub, apakah kamu konselorku, penasehatku ketika menciptakan Behemoth?" Ya Ayub ya bingung jawabnya. Bukan, tentu saja. Nah, ternyata konselornya Tuhan dalam penciptaan ada di Amsal 8, 22, 31 itu. Apa itu? Hokmah. Itu konselornya Tuhan. Dan dia personified, dipersonifikasi. She built a palace. Dia membangun istana. Dan ini ya, dia spread fierce ya, jadi seperti menyebarkan gitu kepada siapa saja yang menerima instruksinya. Jadi dia itu memberi instruksi, dia punya wewenang berarti, memberi perintah. Oh, itu menarik. Dia personified sebagai perempuan, dia memberi perintah, her instruction di Amsal 9.
Dia mengajar di publik, gitu ya. Dia memberi her pupil, murid-muridnya gitu. Dia memberi murid-muridnya ini divine spirit. Jadi hokmah ini mengajar, terus para muridnya itu menerima roh ketuhanan. Dengan disiplinnya, dengan ajarannya, yang simple become wise. Orang yang sederhana menjadi wise. Sederhana di sini dalam artian pemikiran sederhana menjadi bijaksana. Rulers, para pemimpin, bisa memimpin dengan bijak. Dan siapapun yang mengejar dia, seeking her, seeking ini mengejar dalam artian mengejar hikmat itu abstrak ya. Karena ini personifikasi, ini bukan sosok fisik gitu. Jadi siapa yang berusaha mengejar hikmat, dalam artian berusaha mendapatkan hikmat, dia akan richly rewarded. Dia akan diberi hadiah, diberi upah dengan sangat-sangat melimpah, richly, kaya. Jadi barang siapa mengejar hikmat atau belajar kepadanya sebagai guru, dia akan diberi upah melimpah. Loh, ini menarik. Kenapa tidak disebut Tuhan langsung? Di atas, di A, di kitab Ayub terutama, dia adalah atribut ketuhanan. Tapi di B itu personifikasi, counselor of God. Makanya di dalam ketika ada Shema gitu, Adonai Echad, Yehuwah itu Echad. Nah, kata Echad sendiri tidak bisa kita terjemahkan tunggal mutlak, tidak bisa. Ternyata untuk ini pemahamannya, karena ada personifikasi yang tidak tunggal. Ya. Ada God, ada she as a counselor. Gitu. Jadi saya berusaha setia dengan teks dan kamus. Kalau dibilang gitu ya gitu, terima saja. Artinya ketika Echad itu di kamus juga dimaknai sebagai one united, gitu. One, satu. Tapi ada kata united, bersatu. Satu yang bersatu. Jadi ada kesatuan. Bersatu itu kan berarti bukan tunggal. Ada komponen-komponen, ada himpunannya. Makanya istilah yang sering saya pakai itu himpunan ketuhanan. Gitu. Nah, makanya di Al-Sadik saya coba munculkan wisdom personified ini. Jadi hokmah itu personifikasi ketuhanan. Person itu kan pribadi kalau diterjemahkan. Jadi salah satu wujud pribadi ketuhanan adalah hokmah. Dalam ajaran yang umum, mainstream, orang sudah hafal. Bapa dan anak, bukan anak. Harusnya bapa dan putra. Nah, sekarang she ada hokmah, gitu. Ada perempuannya. Nanti kalau dengan pemahaman ini kita akan lebih jelas dalam penciptaan. Lelaki dan perempuan diciptakannya mereka segambar dan serupa dengan Elohim sebutannya ya. Kenapa bukan Eloah? Jadi dalam kitab Bereshit, Kejadian, kata yang digunakan itu Elohim, bukan Eloah, bukan tunggal. Jadi ketika diciptakan lelaki dan perempuan itu berdasarkan citra Elohim yang bermakna jamak. Nah, ini hal detail gini kalau tidak ngerti berani kan tidak ngerti. Makanya kalau kita mau literal beda sekali nanti hasilnya. Oke, itu ya singkatnya seperti itu, personifikasi. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi ada pasal 9, pasal 8, pasal 1 itu Lady Wisdomnya muncul. Jadi ibu hikmat, ibu hokmah itu muncul. Dia punya anak-anak, yaitu perbuatan-perbuatan. Dia actionnya kelihatan gitu di personifikasinya di kitab Amsal. Gitu. Oke, itu yang B, yang C. Hoffman ini saya rasa tidak terlalu penting. Silakan baca sendiri karena ini sudah sering dibahas. Saya juga tadi membahas itu tentang
hokmah dari para seniman di kemah suci ya, jadi itu sebenarnya mirip-mirip. Oke, itu yang dari kamus Brown Driver Briggs. Kemudian kalau dari kamus Strong ada dia from ini ya, ada kata dasarnya hakam, ini ch ini khat, dia harus dibaca hakam, bukan hakam ya, tapi karena bukan head, bukan he ya, jadi beda huruf, jadi khat ya, bukan he. Oke, nah sekarang kita ke kata dasarnya hakam.